Sudah aman. Oke, sorry guys. Ini part 2 dari video yang sebelumnya. Ya, video yang sebelumnya recordnya berhenti tiba-tiba karena laptop saya mati. Jadi ini lanjutannya ya. Oke, jadi ya bisa cek video sebelumnya di link deskripsi ya, link di deskripsi. Jadi gak apa-apa, bagi 2 part aja lah ya. Karena yang tadi juga udah terlalu lama. Oke, nggak juga sih, kebetulan aja. Kita lanjut lagi kan, terakhir tadi kita tuh belum menguji bahwa si H itu adalah, hak pilihan kita adalah titik maksimum ya. Kita belum menguji ya, kita harus uji. Dengan cara melihat V aksennya, tandanya gimana perubahannya. Berarti kita mulai dari, ingat hak kita tuh lebih dari 0 ya. Karena kan panjang, tinggi. Dari 0, sama ada R per akar 3. R per akar 3. Cara ngujinya gimana Kak? Uji aja. Kita uji R. Kan R pasti lebih besar dari ini. Kalau kita uji R, pasti ini kan negatif. Ya, ini negatif. Dan ini positif. Berarti kan dia dari naik ke turun. Dan cuman itu aja yang terjadi kan? Cuman itu aja yang terjadi. Jadi awalnya kan dia maksimum lokal. Tapi dan gara-gara kemonotonan cuman sekali berubahnya, ya, karena kemonotonan hanya berubah gitu ya, kemonotonan berubah sekali saja, berubah satu kali aja, satu kali, dan yaitu dia maksudnya dari naik ke turun juga, dari naik ke turun. Nah itu dia menyimpulkan dia maksimum global gitu ya. Nah, maka H sama dengan R per akar 3 itu maksimum global ya, khususnya. Atau maksimum aja udah cukup ya. Maksudnya kan kalau maksimum tuh udah jelas. Titik maksimum maksudnya. Nah gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Duh, sayang banget kepotong videonya. Ya udahlah. Oke, lanjut nomor 24. Nah, ini nomor 24 terkait teorema nilai rata-rata ya. Nah, cuman ini sedikit lebih kompleks soalnya. Ya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau tahu TNR gampang ya. Jadi TNR itu prinsipnya gampang aja sih. Gradien tali busur ini, bener kan ya? Misalkan ini FB, ini FA, kan FB min FA per B min A kan, bener ya? Itu sama dengan F aksen C itu gradien ini sama sejajar berarti kan? Gitu aja sih. Gradien tali busur sama dengan gradien garis singgung. Tali busur sejajar garis singgung. Dan garis singgungnya itu menyinggung di titik di antara A sampai B ya. C di A sampai B, oke. Kalau misalkan di luar berarti kan tidak memenuhi teorema nilai rata-rata ya. Oke, berarti kita perlu fungsi dulu untuk teorema nilai rata-rata. Aku singkatin TNR ya. Ya, aku singkatin TNR. Kita perlu fungsinya dulu. Fungsi apa yang sesuai dengan, karena kan kita pengen buktikan ini. Ini kan sebenarnya mirip sama FB min FA. Ini B min A. Oh, berarti kita misalkan fx sama dengan x kuadrat, cos kuadrat x. Cos kuadrat x. Habis itu apa? Kita harus kasih klaim dulu dia bahwa dia punya turunan dan kontinu. Ya, sebenarnya langsung aja ya jelas F punya turunan di mana-mana ya. F aksen ada di mana-mana, di semua bilangan. Berarti mengakibatkan juga dia kontinu di mana-mana pasti. Ya, sehingga TNR berlaku pada selang tutup apapun gitu ya. Berlaku pada selang apapun, pada selang tutup A, B apapun gitu kan. A-nya bebas, B-nya bebas.
Asalkan A-nya lebih kecil dari B gitu ya. Oke. Seperti itu. Ya udah langsung terapin aja. Terapin ya. Berarti kan FB min FA per B min A lebih kecil dari F aksen C. Gitu ya. Ntar ya itu ada C di mana? Ada C di antara A dan B, sehingga ini. Gitu ya. Nah, dan dari soal sih, kita pakai mutlak aja ya. Kita mutlakin aja. Kita mutlakin. Ya, ini kalau dimutlakin aman ya. Kalau misalkan harusnya F aksen C, bentar. F aksen C. Kalau dimutlakin harusnya terpenuhi ya. Tapi kalau F aksen C negatif gimana? F aksen C negatif. Bentar, saya dilema nih. Boleh nggak kita langsung mutlakin? Bentar, boleh dimutlakin nggak? Kalau misalkan ini, kalau positif sih aman-aman aja sih kalau F aksen C positif ya. Kalau F aksen C positif sih aman-aman aja. F aksen C positif aman-aman aja. Jadi kayak misalkan kita punya min 1 atau 1 lebih kecil dari 2. Kalau dimutlakin kan aman ya. Dimutlakin aman. Oh iya ini. Wah, itu yang jadi masalah sih. Oke. Tapi ya udahlah, jangan kita bikin pusing ya. Ya tadi aku mikir kalau misalkan yang ini min 5 lebih kecil 2 mengakibatkan mutlak min 5. Masa mutlak min 5 lebih kecil dari mutlak 2? Nah, itu sih yang jadi concern ya. Itu sih yang jadi concern. Tapi gini aja sih. Yaudah sementara abaikan dulu aja ya. Sementara abaikan dulu aja. Jangan dimutlakin dulu, jangan dimutlakin dulu maksud saya. Kalau dimutlakin dulu bisa salah. Tetap dijaga ini. Nah, berarti kan ini cos kuadrat B kurang cos kuadrat A per B min A. Nah, di sini kita pakai fakta aja bahwa F aksen C itu kan, kita hitung dulu F aksen C ya. Kita hitung dulu F aksen C. F aksen C sama dengan, ya mungkin hitung dulu deh F aksen C di sini ya. Dengan cara menghitung F aksen X. Ya udah, F aksen X sama dengan 2 cos X kali turunan cos X min sin X ya. Oh, 2 sin X cos X itu sin 2X, jadi min sin 2X. Oke, balik lagi ke sini. Berarti lebih kecil dari min sin 2C. Dan faktanya adalah, sorry kok lebih kecil sama dengan. Dan faktanya adalah sin mau apapun nilainya pasti lebih kecil sama dengan 1. Ya pasti ini juga ada sifat sin min 2C kan ya. Ya you know lah, kalau sin 2C-nya min 1, maksimum kan 1 juga. Terus kita kali hilang. Cos kuadrat B min cos kuadrat A lebih kecil sama dengan B min A. Karena B min A ini pasti positif. Kan B lebih besar dari A. Ya, ini B lebih besar dari A nih. Artinya boleh kita kali silang dan B min A pasti positif ya. B min A itu positif, oke. Okay? Jadi boleh dikali silang. Terus dimutlakin boleh nggak? Boleh nggak dimutlakin? Apakah boleh dimutlakin? Kita lihat ini sebenarnya lebih ke masalah ini. Kita boleh mutlakin nggak?
Karena bisa aja cos kuadrat B min cos kuadrat A misalkan negatif dan dia lebih gede. Ini kan udah pasti positif. Ini kan pasti positif. Tapi kan ini bisa aja negatif. Misalkan negatifnya lebih besar daripada ini. Berarti kita harus menjaga gimana biar bahwa ini tuh aman untuk dimutlakin. Susah juga. Tapi ya udahlah, asumsikan aja aman gitu ya. Asumsikan aman. Apakah cos kuadrat B tapi harusnya sih ini selisihnya lebih kecil ya, cos kuadrat B sama cos kuadrat A. Ya udahlah, ya anggap aja kalau kita mutlakin aman gitu ya. Coba kita lihat grafik ya. Lihat grafik dulu deh, takutnya salah. Oke, itu nanti aja lah kita cek ya. Oke, pokoknya nggak apa-apa lah, jangan dibikin pusing. Sebenarnya yang jadi masalah tuh ini aja sih. Yang jadi masalah, boleh nggak kita mutlakin? Boleh. Boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh, karena you know lah, gara-gara alasan ini, bahwa kita bisa aja memutlakkan tapi lebih negatif, misalkan yang sebelah kiri negatif banget, negatif 1 miliar itu kan kalau dimutlakin jadi positif banget ya. Jadi boleh kapan kita boleh memutlakan gitu ya. Oke, kapan jangan sembarang mutlakin, jangan sembarang memutlakan kecuali udah pasti pasti ini nggak lebih minus daripada positif yang ini. Oke, gitu ya. Tapi sih secara natural cos kuadrat B min cos kuadrat A itu sejelek-jeleknya senegatif-negatifnya negatif 1 kan ya. Oke, separah-parahnya ini pasti lebih besar sama dengan negatif 1 ya kan, karena kan cos kuadrat itu kan paling besar 1, paling kecil 0 ya. Gitu aja sih. Nah, harapannya si B min A ini, ya itulah, si B min A ini jangan, B min A ini haruslah lebih dari 1 harapannya ya. Harapannya sih ini. Karena kalau B min A lebih dari 1 pasti aman. Oh ya udah, gitu aja deh. Asalkan gitu ya. Asalkan B min A lebih dari 1. Nah, itu udah pasti. Atau lebih besar sama dengan 1. Sama dengan 1 boleh masuk. Gitu. Soalnya kalau B sama A-nya deket, kan bisa aja. Bahaya. Oke, lanjut. Nomor 26. Nah, ini integral tak tentu atau anti turunan. Nah, harusnya udah kalau misalkan pengen tahu rumus integral, harus tahu rumus turunan. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan tahu turunan 2x, turunan x kuadrat sama dengan 2x. Berarti kesimpulannya integral 2x sama dengan x kuadrat gitu ya. Oke, jadi itulah. Nanti kan ada rumus jadinya kan ya. Tapi intinya sih ini. Nah, bisa juga tambah C ya. Bisa juga tambah C. Karena kan kalau kita tambahkan C kan nggak masalah ya. Karena turunan konstan kan 0. Nah, jadi kalau ditambah C nggak masalah. Ceritanya gitu. Kalau ditambah C nggak masalah karena turunan konstanta adalah 0 ya. Jadi kayak gitu. Ya, atau turunan sin. Turunan sin adalah, atau turunan sekan deh. Ini biar ada kaitan. Turunan sekan X tangan X.
Itulah kenapa integral secant x tangen x dx secant x tangen x dx sama dengan secant x. Tapi jangan lupa tambah c ya, selalu tambah c ya. Kalau untuk umumnya ya, integral tak tentu umumnya. Nanti kalian bisa jawab soal nomor C. Nomor C jawabannya 2/5 secant x atau secant theta tambah c. Kalau yang A gampang, x kuadrat. Nanti ada rumusnya ya. Integral x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi ini x kuadrat tambah x per 5. Nah, ini kan x pangkat min 3. Min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 berapa? Saya jawab di sini aja deh, yang A. Yang A nih, kalau misalkan cara pengerjaan ini. Kan 2 kali integral. Ingat aja sih, ingat aja rumus integral x pangkat n. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 tambah c. Nah, kalian cek nanti dengan cara menurunkan ya. Coba kalian turunkan, benar nggak? Kayak ini, kita turunkan, benar nggak? Nah, berarti untuk yang A, kan berarti kan jawabannya 2 kali x pangkat 1 tambah 1 x pangkat 2 per 2 tambah 1/5. Ini 1/5x. Oke, langsung aja. X pangkat 1 per 1 soalnya ya. Tambah min 2 kali x pangkat min 3 tambah 1, min 3 tambah 1, min 2 per min 2. Jangan lupa tambah c. Nah, kan 2-nya bisa coret jadi x kuadrat. Tambah x per 5. Min 2 bagi min 2 kan plus 1. Plus 1 per x kuadrat. Tambah c. Nah, gitu. Oke. Ya, ini 26 aja lah. Bebas. Saya tadi nentuin soalnya sih. Yang D misalkan. Yang D gimana? Nah, yang D hati-hati nih kalau untuk integral sin 2x nih. Integral sin 2x itu nanti pakai aturan rantai ya. Pakai aturan rantai. Tapi aturan rantainya sih lumayan gampang ya. Jadi kayak ingat aja sih apa yang diturunkan hasilnya. Kan turunan sin itu cos. Turunan sin cos. Turunan cos min sin. Berarti integral min sin cos. Integral sin min cos. Min cos ya. Jadi min cos 2x. Min cos 2x. Jawabannya ya. Min cos 2x. Nah, min cos 2x. Nah, coba min cos 2x diturunin. Kalau min cos 2x diturunin jadinya kan min sin. Jadi plus sin 2x kali 2 kan. Nah, masih ada kali 2, makanya kamu harus bagi sama 2. Jangan lupa. Tambah 2 integral cos adalah sin, karena turunan sin adalah cos. Tambah c. Nah, hati-hati. Itu ada aturan rantai sebenarnya. Cuman terlalu sepele jadi nggak apa-apa. Nah, kalau yang E baru real aturan rantai. Nah, jadi untuk aturan rantai itu kamu pilih U-nya. Oke. Pilih U supaya ada U aksennya di situ. Aku pilih U-nya X pangkat 3 tambah 4. Berarti U aksennya, atau U aksen itu kan DU per DX. Nah, DX nanti aku kaliin ke kanan aja ya. DU per DX sama dengan 3X kuadrat. DX ya, aku kali DX. Nah, ya udah. Sehingga nanti kita punya integral. Integral kita tuh kan integral X kuadrat akar X pangkat 3 plus 4 DX sama dengan integral X kuadrat DX-nya belakangan aja. Nah, berarti kan kita ganti jadi U, kita substitusi jadi U. Akar U, mungkin aku kasih kalimatnya ganti jadi substitusi aja deh. Substitusi, oke. Substitusi U sama dengan sekian. Akar U, X kuadrat DX apa? Tinggal bagi 3 kan, DU per 3. Berarti kan sepertiga. Nah, itu kan U pangkat setengah. Setengah tambah 1, 3 per 2. U pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. Gitu kan ya? Berarti sama dengan 2 per 9. Oh, tambah C, lupa. Jangan lupa tambah C. Sama dengan 2 per 9. U-nya apa? X pangkat 3 tambah 4. Pangkat 3 per 2. Tambah C. Itu dia jawabannya. Oke, nomor 31.
Oke, ini tentang persamaan diferensial. Dan kalian juga harus tahu hubungan antara posisi, ya, posisi, kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan percepatan. Nah, untuk posisi biasanya sih simbolnya S ya. ST, berarti kecepatan itu kecepatan itu simbolnya VT, VT itu S aksen T, dan percepatan itu AT, yaitu turunan kedua dari posisi, atau turunan pertama dari kecepatan. Gitu kan. Kita misalkan kerja soal yang B aja ya. Yang B. Nah, kita punya AT-nya itu, AT itu dV per dt kan ya, V aksen T soalnya. dV per dt sama dengan sin 2T min 3 cos T. Nah, berarti kan kalau misalkan anti turunan kan kebalikan berarti kan. Kalau dari sini ke sini kita turunkan, dari sini ke sini kita integralkan berarti kan. Berarti kita punya VT sama dengan integral dari itu turunan min cos, oke, hati-hati ya. Jangan mikir integral sini tuh min cos. Min cos itu turunan ya, turunan sini min cos. Tapi kalau integralnya positif cos. Cos 2T. Dan biasanya kan kalau turunan dikali 2, kalau ini dibagi 2. Karena anti turunan kebalikannya. Terus ini min 3 sin T. Jangan lupa tambah C. Sebutlah C1 gitu ya. Gimana cari C1? Karena V0. Karena V0 sama dengan 2, berarti gimana? Berarti V0-nya dihitung, maksud V0-nya dihitung 2 sama dengan, ya, V0 sama dengan 2, berarti cos 0, cos 0 1, 1 per 2, min 3 kali 0, 0, tambah C1 sama dengan 2. Berarti C1-nya 3 per 2. Nah, berarti kemudian kita juga akan dapat ST. Kita tinggal integralin. Oke, integral cos sin. Tapi sin 2T per 4 ya. Oke, hati-hati ya, per 4. Oke, integral sin min cos. Jadi min plus 3 cos T tambah C1-nya kan 3 per 2. Integral 3 per 2, 3 per 2 T. Tambah C2 dong. Ya, beda ya sekarang. Oke, diketahui S01. Karena S01 berarti 0 per 4, sin 0 kan 0, 0 per 4, 0, tambah 3 cos 0, 3 cos 0, 3, tambah 3 per 2 kali 0, 0, tambah C2 sama dengan 1. Berarti C2-nya min 2. Yang ditanya apa sih? Posisi. Ya udah, jadi posisinya ST ya. Jadi posisinya ST. Tinggal diganti aja C2-nya. Oke, bisa dipahami? Gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga mirip sama persamaan diferensial juga sih. Ya, persamaan diferensial. Persamaan yang melibatkan turunan gitu ya. Cuman ini ya udahlah, ini lebih simpel ya karena anti turunan. C2-nya diganti min 2 BTW. C2-nya diganti min 2. Oke. Persamaan diferensial gampang ya. Kalian bisa cek aja ada di solusi yang saya bikin ya. Oke, soal terakhir. Tentukan perlambatan konstan yang diperlukan oleh sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 20 meter per detik agar dapat berhenti tepat dalam jarak 50 meter. Jadi ada mobil lagi anteng jalan, kecepatannya konstan, terus tiba-tiba dia ngerem. Mungkin ada kucing mungkin di sana. Dia ngerem, dia harus berhenti 50 meter. Tepat dalam jarak 50 meter.
Karena dia ngindarin kucing mungkin, ya. Gitu ya. Lumayan mendadak ya 50 meter tuh. Oke, nah gimana nih? Berarti kita harus mendefinisikan dulu beberapa variabel gitu ya. Terutama sih waktu dan acuannya ya, acuan jaraknya ya. Gitu ya. Jadi kita misalkan S aja ya. ST itu jarak mobil dari titik pengereman gitu ya. Titik di mana dia ngerem, nah dihitung tuh jaraknya. Dari titik perlambatan gitu aja sih. Itu pengereman aja ya, pengereman. Pengereman. T-nya nanti, nah T-nya apa nanti kan gitu ya. Terus V itu, VT-nya kecepatan mobil. Kecepatan mobil, nanti T-nya itu apa? Kecepatan mobil, T detik gitu ya. T detik setelah pengereman. Ya, setelah pengereman. Pengereman yang pertama, ya maksudnya pas nginjek rem gitu. Dan AT-nya konstan ya. AT-nya konstan. Bilang aja negatif A gitu ya. Ya negatif itu gara-gara perlambatan gitu ya. A-nya itu ya perlambatannya gitu ya. Seberapa cepat dia melambatkan mobilnya gitu ya. Oke, kerja ya. Nah ini sebenarnya ini tuh mirip banget sama soal nomor apa ya, lupa. Pokoknya adalah menentukan ketinggian gitu, rumus ketinggian. Rumus ketinggian nomor 30 ya 32. Nomor 32 tuh udah dibahas sebenarnya. Rumus-rumusnya mirip sebenarnya. Rumus-rumusnya mirip. Ya, tapi kalian jangan pakai rumus fisika ya, pakai matematika. Oke, pakai kalkulus. Oke, AT ini kan turunan dari kecepatan. Berarti VT-nya integral ya, diintegralin. Integralnya apa? Min AT plus, nah nanti rumusnya mirip banget. Kalau kamu masukin T-nya 0, berarti kan dapat ya pokoknya V0 kurang AT. Karena kan kalau kamu integralin ini kan min AT. Nanti kan tambah konstanta. Nah konstantanya itu V0. Karena kita masukin T-nya 0, ini habis, jadi kan sisa konstantanya ya kan. Gitu, V0 min AT. Di mana V0-nya adalah V0-nya 20. 20 min AT, gitu kan? Nah, terus ingin mobilnya apa? Mobilnya berhenti kan? Nah, mobil berhenti saat gitu ya. Mobil berhenti saat atau sebelum itu kita cari ST dulu deh, sorry. Sama satu lagi ST, berarti kan diintegralin lagi ya. Diintegralin lagi. Tapi nanti konstantanya S0 ya. S0 tambah 20T min A integral T apa? Setengah T kuadrat kan? Setengah T kuadrat kali A. Jadi setengah T kuadrat. Oke. Nah, habis itu baru mobil berhenti saat VT sama dengan 0 dong, kan berhenti. Nah, kalau VT sama dengan 0, berarti 20 sama dengan AT. Berarti T-nya 20 per A. Oke, nah berarti kan kita dapat jaraknya. Itu kan? Ya, karena kita ingin mobil berhenti tepat dalam jarak gitu ya. Tepat dalam jarak 50 meter, dalam jarak 50 meter. Nah, saya lupa kasih satuan sih. Ini satuannya meter, ini satuannya meter per sekon. Ini satuannya meter per sekon kuadrat. Berarti kan kalau tepat dalam jarak 20 meter, berarti kan mobil berhenti dalam jarak kan S. Mobil berhenti pada saat T-nya 20 per A. Sama dengan 50. Nah, gitu kan? Oke, hitung deh. Masukin ke rumus. S0 tadi kan udah dihitung, bro. Harusnya S0 langsung masukin aja ya.
Langsung aja lah S0 masukin ya. S0 berapa sih? Oh, S0-nya 0. Astaga, bener ya, S0-nya 0 ya. Kan V0 20. S0-nya itu ya jarak 0 detik setelah pengereman ya, kan baru mulai ngerem 0 ya. Jadi langsung aja. 20 kali T, T-nya 20 per A, min setengah A, dikali 20, T-nya 20 per A kuadrat. Sama dengan 50. Oke, kerja. 400 per A, min 400 bagi 2, 200. Aku A, ini kan per A kuadrat. Oh, per A lagi ya. Sama dengan 50. 400 kurang 200, 200. 200 per A sama dengan 50. A-nya berarti, serius, ini 50 per, salah bro, 200 per 50. 200 per 50 sama dengan 4. Jadi dia harus, dalam 1 detik, kecepatan mobilnya harus berkurang 4 meter per detik. Dalam 1 detik, kecepatan mobilnya harus berkurang 4 meter per detik. Itu. Sampai berhenti. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Oh iya, bisa ya. Sini soalnya nggak ada arah. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa hubungi kontak saya, ada di deskripsi. Oke, bisa chat lewat WhatsApp. Atau bisa cek di solusi saya, itu paling bawah. Di bagian footernya itu ada informasi terkait saya. Dan kalau ingin memberi dukungan juga bisa di kanan bawah ya. Ya lumayan effort bikin ini ya. Gitu ya, ya sekitar 3 jam ini ya. Ya 3 jam tapi kurang tahu. Kita cukupin buat pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, kalian bisa sampaikan lewat WhatsApp saya ya. Atau bisa via komen di comment section di sini. Oke? Oke, that's all. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Oke.